adik-adik, selamat hari Minggu. Apakah adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Walaupun adik-adik tidak bisa ke gereja, jangan patah semangat ya adik-adik. Selamat ibadah adik-adik. Shalom, selamat pagi. Kakak Jess mengajak adik-adik semua untuk doa ya. Adik-adik, lipat tangan dan tundukkan kepala adik-adik. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa ibadah sekolah minggu untuk memuji dan melembangkan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, katakan amin.
jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Kita bersatu di dalam doa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berserah diri di dalam hadirat-Mu untuk membaca firman-Mu, untuk mempelajari dan mengerti dengan baik apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dalam membaca firman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami belajar lebih baik lagi. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 dengan judul Kebun Anggur Nabot. Kita baca sama-sama ya. Kebun Anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot.
Dalam surat itu tulisannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk di sampingnya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Shalom, selamat hari Minggu. Wah, kita sudah ibadah sekolah minggu yang kedua di tahun 2021 ini. Wow, rindu sekali ingin bertemu dengan kalian adik-adik sekolah minggu. Tapi yang penting semua sehat dan tetap belajar di rumah. Dengerin nasihat mama dan papa ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita belajar dengan judul Jangan Berbuat Curang Seperti Isabel. Jangan merampas milik orang lain. Gak boleh merampas milik orang lain. Ada seorang raja bernama Ahab yang memiliki seorang istri bernama Isabel. Kedua orang ini seringkali berbuat jahat dan tidak taat kepada Tuhan. Di sebelah istana Raja Ahab ada kebun anggur milik Nabot. Wah, Ahab menginginkan kebun anggur itu, tetapi Nabot sang pemilik menolak untuk menjualnya. Ahab yang kecewa menceritakan penolakan Nabot dan Isabel mencari berbagai cara yang jahat untuk memperolehnya. Kalau anak-anak sekolah minggu, kira-kira ada nggak ya yang seperti Isabel? Ada nggak ya? Nah, terkadang kita suka lupa apa yang udah kita punya, apa yang udah kita miliki. Kita selalu lihat punya orang. Contohnya, masa pandemi ini lagi marak-maraknya itu kemarin yang mulai sepeda-sepedaan. Kita punya sepeda tapi memang tidak sebagus sepeda orang-orang lain yang lagi keliling lalu lalang. Kita pengen sepeda yang lebih bagus lagi, yang lebih kece lagi, yang lebih keren lagi. Tapi kita melakukan kejahatan untuk mendapatkan sepeda itu. Kira-kira menurut adik-adik itu bagus tidak? Coba. Boleh dijawab di dalam kolom komentar nanti ya. Itu baru sepeda. Nah, kalau sekarang lagi belajar online, rata-rata semuanya sedang membutuhkan HP untuk belajar. Beberapa anak memang ada yang benar-benar untuk belajar, tapi beberapa anak ada yang itu menjadi alasan untuk meminta HP kepada orang tuanya. Sekarang kalau misalnya tadinya handphonenya cuman punya mama yang dipakai belajar. Nah, kalau udah selesai belajar nanti baru handphonenya dikembalin lagi ke mama. Tapi dengan kondisi yang seperti ini ada beberapa anak nih, bukan anak kita ya,
Tapi kita juga belajar nih introspeksi diri. Tapi ada anak yang menuntut, pokoknya aku harus beli HP, beli HP, beli HP, tanpa dia mau tahu bagaimana caranya orang tua mendapatkan handphone yang dia inginkan. Kira-kira baik nggak begitu? Itu baru handphone. Setelah handphone, aku harus isi kuota. Karena kuota yang dari sekolah, yang dari pemerintah tidak bisa dipakai untuk main. Hanya untuk belajar. Sementara setelah dia punya handphone, dia butuh dong untuk main game lagi atau untuk main yang lain-lain lagi. Harus ada kuotanya. Dia memaksakan hal-hal itu. Pokoknya kuotaku harus diisi. Aku nanti bagaimana? Alasannya, aku nanti bagaimana belajarnya? Padahal belajarnya cuma sebentar. Mainnya lama sekali. Itu tuh mirip gak ya sama Isabel kira-kira ya? Mirip gak ya? Nah, sebentar lagi. Tadi sepeda, handphone, kuota. Atau kalau yang lain nih perempuan mungkin ya, perempuan ya. Dia punya baju cakep sekali, aku mau baju seperti itu. Mama pokoknya beli. Aku gak mau tahu, aku pokoknya dibeliin yang sama kayak dia. Harus ada pitanya juga. Harus warnanya sama kayak begitu. Tanpa kita mau tahu, mama kita uangnya dari mana ya untuk membeli itu. Papa kita kerjanya bagaimana ya untuk mendapatkan itu, menyenangkan hati kita. Nah, itu bagian dari Isabel enggak ya? Kamar itu nanya nih, itu bagian dari Isabel enggak ya? Kira-kira? Kita terusin lagi. Raja Ahab memang tidak memerintahkan Isabel untuk melakukan hal itu. Tetapi karena mereka adalah orang yang tidak takut kepada Allah dan terbiasa melakukan hal yang jahat, sehingga Isabel berani melakukan semuanya itu. Termasuk dari membuat surat untuk diserahkan kepada tua-tua. Wah, seakan-akan itu adalah perintah dari raja. Tuh, nggak boleh. Nah, para tua-tua melakukan itu semua. Mereka berpikiran kalau raja mengarahkan hal itu. Sedih rasanya. Seorang Nabot yang baik hati yang memiliki kebun anggur yang di samping istana raja. Tapi dia berusaha melakukan hal yang baik. Nabotnya ya teman-teman. Jangan lupa nanti Isabelnya lagi yang dikira. Nah, kita harus belajar menghargai milik orang lain. Kita harus belajar juga menghormati milik orang lain. Jangan karena kita suka dengan sesuatu benda atau apapun itu yang kita lihat punya orang lain, terus kita rampas, kita ambil, atau bahkan kita ambil diam-diam, kita curi, terus mereka nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, kita harus belajar menghormati milik orang lain. Kalau punya orang lain itu lebih bagus dari punya kita harus bersyukur apa yang sudah kita miliki. Kita harus bersyukur apa yang ada pada kita. Kalau kita sudah belajar menghormati milik orang lain, yang kedua, kalau keinginan kita tidak tercapai, kita tidak boleh berbuat curang. Curang. Kita tidak boleh berbuat curang. Ahab dan Isabel untuk mendapatkan tanah Nabot, mereka berdusta dan mencelakai Nabot sampai mati. Cara-cara Ahab dan Isabel adalah cara yang curang dan jahat.
Belajar dari situasi itu, bila keinginan kita tidak tercapai, maka kita tidak boleh berbuat curang hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua perbuatan jahat tidak disukai Tuhan, sehingga kelak nanti Ahab dan Isabel mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat curang terhadap sesamanya. Cara Isabel yang tidak menghormati milik orang lain dan merampas yang bukan miliknya, itu tidak patut untuk ditiru. Ya, adik-adik sekolah minggu ya. Nah, kita tidak boleh berbuat curang terhadap orang lain bila memiliki sesuatu yang lebih baik dari kita. Kebun anggur Nabot dapat diterjemahkan dengan keunggulan-keunggulan dari teman-teman yang kita miliki. Nah, kalau teman kita punya kehebatan, lebih berprestasi dari kita, dia lebih unggul dari kita, dia lebih pintar di bidang pelajaran yang lain dari kita, atau bahkan dia lebih rajin daripada kita, kita tidak boleh berbuat curang untuk mengalahkannya. Tapi kita harus mengasah diri kita tetap belajar, berusaha yang terbaik, dan jangan lupa pastinya kita harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan hal terbaik dalam hidup kita. Ingat, nggak boleh kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada nggak yang mau seperti Isabel? Ada? Ingat ya, jangan berbuat curang seperti Isabel dan jangan merampas milik orang lain. Isabel, untuk kita pelajari bahwa ada hal yang dituliskan juga di dalam Alkitab yang tidak patut untuk kita tiru. Nah, kita belajar deh untuk menghormati punya teman kita. Kalau kita dikasih pinjem buku sama teman kita buat belajar, usahakan buku itu tetap bersih, tetap rapi, jangan dirobek, jangan dicoret-coret. Nanti pas dikembalikannya yang pemilik buku pasti kecewa. Nggak boleh. Kita berarti tidak menghormati, tidak menghargai apa punya teman kita. Dan sebaliknya, kalaupun kita sebagai pemilik buku nih, misalnya, wah, bukuku kok dipulanginya begini, kenapa halaman ininya robek, kenapa ini tumpah, kenapa lengket, kenapa ada nasinya, pasti kita juga nggak suka, ya kan? Jadi kita harus tetap menghormati punya orang lain. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bahwa kita tidak boleh seperti Isabel. Jangan berbuat curang seperti Isabel, jangan merampas milik orang lain. Sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus, kita belajar melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, apa yang telah dilakukan oleh Isabel tidak untuk ditiru. Tidak boleh ditiru ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sehingga berjalan lancar sesuai kehendak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu tentang kisah Raja Ahab dan Nabot. Tuhan, ajarkan kami agar kami semua tidak berbuat curang dan dapat menghormati milik orang lain Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Indonesia kami yang sedang mengalami banyak bencana, diantaranya ada longsor, banjir, gunung berapi, dan terutama COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan untuk kami semua, terutama kedua orang tua kami, agar kami semua masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik jangan lupa persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di sorga, terkhususnya untuk gereja kami Tuhan, GKO Cibitung. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sekolah minggu di rumah pada hari ini. Pesan dari Pak Pendeta buat adik-adik sekalian. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu di rumah melalui live streaming. Juga dengar-dengaran ya sama orang tua. Dan Pak Pendeta juga mohon supaya adik-adik juga menjaga kebersihan dan kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Biar seluruh keluarga adik-adik, baik papa, mama, dan adik-adik sekalian boleh sehat. Tuhan memberkati, dan saatnya arahkanlah hati dan pikiran adik-adik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Adik-adik sampai jumpa di kegiatan sekolah minggu di rumah sampai minggu yang akan datang. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom.